Halo pemirsa GPR TV, bertemu kembali bersama saya Mona Azarinisa dalam laporan khusus 1 dekade Presiden Joko Widodo. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Pemerintah meluncurkan buku capaian 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Dalam buku ini dimuat laporan capaian yang merangkum pembangunan bangsa Indonesia sejak 10 tahun terakhir. Pemerintah meluncurkan buku capaian 10 tahun pemerintahan Joko Widodo melalui laman capaiankerja.presidenri.go.id. Penyusunan buku ini merupakan bentuk pertanggungjawaban jalannya pemerintahan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir masa kepemimpinan Joko Widodo. Simbol Mobius Strip dipilih sebagai tema besar untuk menggambarkan pengaruh dan keputusan seorang pemimpin tidak berhenti begitu saja ketika masa jabatannya selesai, tapi terus terasa dan memengaruhi kehidupan rakyat di masa depan. Pada Mobius Strip ini digambarkan berbagai pencapaian dan kebijakan yang pernah dijalankan oleh presiden tersebut. Mulai dari pembangunan infrastruktur yang kuat, kebijakan yang memihak rakyat, sampai hubungan diplomatik yang mengharumkan nama bangsa. Semua ini ditampilkan untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh presiden ini tidak hanya untuk masa jabatannya saja, tetapi juga untuk masa depan negara. Tema ini juga mengisyaratkan bagaimana masa lalu dan masa depan saling berhubungan. Mobius Strip ini digambarkan sebagai jembatan yang menghubungkan keduanya, memperlihatkan bahwa apa yang diwariskan oleh seorang presiden bisa menjadi landasan untuk generasi berikutnya. Dalam buku ini dimuat laporan capaian yang merangkum pembangunan bangsa Indonesia sejak 10 tahun terakhir. Presiden Joko Widodo datang dengan kacamata Indonesia sentris dalam membangun bangsa. Yang dilakukan bukan hanya untuk memeratakan pembangunan di seluruh penjuru Nusantara, tapi juga membawa pengaruh Indonesia dalam kancah pergaulan dunia. Peletakan fondasi menjadi Indonesia maju digarap di setiap lini dari Sabang sampai Merauke, mulai dari masifnya infrastruktur, transformasi digital, hilirisasi, pembangunan Papua, hingga menyiapkan kota masa depan ibu kota Nusantara. Semua ini digarap tanpa mengabaikan dinamika geopolitik di kawasan maupun di internasional. Cengkraman pengaruh Indonesia diinjeksikan agar dunia dibangun dengan kedamaian dan kesetaraan, agar negara-negara berkembang bisa mendapatkan tempat dalam percaturan global. Tidak ada pemimpin yang tidak meninggalkan warisan bagi penerusnya. Demikian pula perjalanan 10 tahun terakhir ini masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diteruskan di samping mempertahankan apa yang sudah berjalan. Semua ini semata-mata agar masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dan merasakan kenikmatan menjadi warga negara Indonesia. Pemirsa, Kementerian Perdagangan telah berhasil memperkuat konektivitas logistik melalui program Gerai Maritim selama 1 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Efektivitas program ini terbukti dari turunnya rata-rata harga di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan sejak tahun 2015 hingga 2024. Satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kementerian Perdagangan telah berhasil memperkuat konektivitas logistik nasional melalui program Gerai Maritim yang memiliki peranan penting dalam menurunkan harga barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya di luar Pulau Jawa. Efektivitas program ini terbukti dari turunnya rata-rata harga di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan sejak tahun 2015 hingga 2024. Tren koefisien variasi harga antar wilayah terus menunjukkan penurunan dari 14,2 pada 2015 menjadi 10,15 pada triwulan 2 2024. Diikuti dengan stabilitas harga barang kebutuhan pokok yang semakin baik, terlihat dari penurunan angka koefisien variasi antar waktu dari 6,3 pada tahun 2015 menjadi 3,23 pada triwulan 2 2024. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023 akibat komoditi super cycle pasca COVID-19, kondisi kembali membaik pada tahun 2024. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Moga Simatupang menyatakan bahwa Gerai Maritim memanfaatkan tol laut dan jembatan udara untuk mendistribusikan barang ke berbagai wilayah. Dengan dukungan tol laut dan jembatan udara, program ini berhasil mengurangi fluktuasi harga, memperkecil disparitas harga antar wilayah, dan memastikan kelancaran arus barang ke seluruh pelosok Indonesia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengklaim dalam 10 tahun terakhir, rata-rata indeks reformasi birokrasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah semakin meningkat. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang semakin baik mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir mencatatkan prestasi membanggakan dalam Worldwide Governance Indicator 2024. Dalam satu dasawarsa pemerintahan Presiden Joko Widodo mampu meningkatkan ranking Electronic Governance Development Index dari posisi 107 pada tahun 2018 menjadi ranking 64 dunia pada tahun 2024. Peringkat Government Effectiveness juga tercatat melompat 13 peringkat. Pada tahun 2017, Indonesia menempati ranking ke-53 dan pada tahun 2022 menjadi posisi ke-66. Peningkatan signifikan ini mencerminkan upaya nyata pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan, capaian tersebut tidak hanya menunjukkan kemajuan transformasi digital pemerintah Indonesia, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Ini berkat kesungguhan Ibu dan Pak sekalian dan keseriusan yang luar biasa dari para menteri, kementerian, lembaga. Kalau kita serius lagi, kami optimis ke depan ini kita bisa akan segera masuk di papan tengah di bawah 50. Selain itu, aspek lain yang dinilai baik penerapan reformasi birokrasi memberikan dampak nyata bagi penurunan angka kemiskinan dan stunting kabupaten kota di Indonesia. Anas menerangkan, rata-rata angka kemiskinan dari 87% kabupaten kota dengan nilai tematik yang signifikan memiliki angka kemiskinan 5,16%. Selanjutnya, dampak dari program reformasi birokrasi lainnya adalah kehadiran katalog elektronik atau e-katalog melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Menurut Anas, e-katalog menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan belanja serta birokrasi yang lebih terbuka. Yang RB-nya bagus, biasanya tata kelola pengadaan barang jasanya juga bagus. Mulai dari menggunakan LKPP lewat e-katalog. Nah, lewat e-katalog. Jadi katalog sekarang diukur. Kalau Bapak Ibu katalognya belanja produk berinya lewat katalog, mereka akan juga tinggi. Pemirsa, selama 10 tahun terakhir, Presiden Joko Widodo terus berupaya menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan menurunnya angka kemiskinan ekstrim hingga 0,8% pada tahun 2024. Satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah berhasil mengoptimalkan program yang telah berjalan sekaligus menciptakan langkah-langkah baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan. Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat menjadi kunci terbukanya akses bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Lebih dari 267 juta jiwa menjadi peserta JKN-KIS yang artinya negara menjamin perawatan kesehatan sampai sembuh bagi 95% penduduk Indonesia. Demikian pula dengan sektor pendidikan. Kartu Indonesia Pintar awalnya mencangkup pendidikan 12 tahun, namun 5 tahun terakhir dikembangkan menjadi KIP kuliah yang menjamin pendidikan tinggi bagi hampir 1 juta mahasiswa di 2024. Lebih dari itu, program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, kartu prakerja, dan subsidi sejumlah kebutuhan pokok telah membantu meringankan beban ekonomi keluarga, memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih sejahtera dan mandiri. Semua ini membuktikan kinerja Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir dapat menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya tingkat kemiskinan ekstrim dari 2,14% pada tahun 2021 menjadi 2,4% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 1,12% dan pada bulan Maret 2024 kembali menurun hingga 0,8%. Angka ini menunjukkan adanya penurunan yang signifikan sebesar 1,3% selama 3 tahun terakhir. Perubahan iklim adalah fenomena global yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan pola cuaca, dan naiknya permukaan air laut. Melihat bumi yang sedang tidak baik-baik saja, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia dan pemerintah dunia untuk bersama-sama menurunkan emisi gas rumah kaca dan melakukan aksi nyata perbaikan lingkungan.
Penurunan emisi karbon menjadi perhatian serius pemerintah 10 tahun terakhir. Suhu global meningkat akibat pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan berbagai bencana seperti kekeringan hebat, kelangkaan air, naiknya permukaan laut hingga penurunan keanekaragaman hayati. Mencegah hal tersebut lebih masif terjadi, Presiden Joko Widodo mengajak dunia bersatu dan berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca dalam COP21 yang menghasilkan Paris Agreement 2015. Pemerintah Indonesia turut dalam penyusunan Nationally Determined Contribution hingga Enhanced NDC yang menjadi panduan seluruh pemangku kepentingan. Di dalam negeri, warisan pemerintah 10 tahun terakhir dalam mitigasi perubahan iklim mencakup berbagai kebijakan dan inisiatif penting yang membawa perubahan positif. Perubahan baik itu bisa masyarakat lihat dan rasakan dari sektor energi yang telah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 127,67 juta ton di tahun 2023. Nilai tersebut jauh di atas target yang disepakati pada COP21. Secara nasional, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tahun 2020 juga telah turun sebanyak 192,5 juta ton CO2. Di sisi lain, pemerintah berhasil menjaga kebakaran hutan dan lahan bertambah luas tahun 2022. Luas lahan dan hutan terbakar tahun 2022 berada di bawah 500.000 hektar. Secara keseluruhan, Indonesia berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 41,61% tahun 2022. Keberhasilan dalam menurunkan deforestasi diikuti dengan peningkatan kesadaran publik. Walau begitu, masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah untuk mencapai tujuan jangka panjang mitigasi perubahan iklim Indonesia. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.